Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Studi kasus yang kita ambil adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siti Regina Ramadanti, yang kedua ada Siti Hajar, dan yang ketiga ada Belani Bijakona Wakilan. Menjelaskan mengenai apa itu laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Nah, laporan keuangan itu merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Tujuan dari laporan keuangan sendiri itu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan ekonomi. Lalu untuk komponen laporan keuangan sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua catatan atas laporan keuangan, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah laporan laba rugi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri itu memiliki arti bahwa sebuah laporan keuangan yang berfungsi untuk melihat apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Dari laporan laba rugi dapat terlihat informasi pajak perusahaan serta sebagai evaluasi manajemen untuk keputusan selanjutnya. Laporan laba rugi ini bisa dibuat dalam periode mingguan, bulanan, triwulan, setengah tahun, atau bahkan setahun. Laporan itu juga bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi laporan laba rugi. Yang pertama ada sebagai dasar untuk evaluasi keuangan, yang kedua untuk mengetahui perkembangan usaha dari segi finansial, dan yang terakhir adalah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Belani. Selanjutnya, tujuan laporan laba rugi. Yang pertama, sebagai bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, memberi informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayarkan. Ketiga, memberi informasi mengenai kondisi suatu perusahaan. Keempat, sebagai acuan perusahaan dalam upaya untuk mengembangkan bisnis jika ingin meningkatkan perolehan keuntungan. Yang keempat, membantu proses analisis. Yang keenam, membantu proses analisis strategi perusahaan untuk mengetahui keberhasilan strategi bisnis yang dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jenis laporan laba rugi. Yang pertama, single step. Laporan laba rugi single step adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, pengeluaran, dan pada akhirnya laporan laba atau rugi yang dihasilkan oleh bisnis, tetapi laporan ini hanya melaporkan informasi dengan menggunakan hanya satu persamaan untuk menghitung laba. Yang kedua, multiple step. Multiple step adalah laporan yang memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi. Operasi juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Laba operasional biasanya akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa. Laba rugi multi-step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya terjual. Harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan bersih akan memberikan laba kotor. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Biaya operasional dikurangi dari laba kotor akan memberikan penghasilan operasional. Yang ketiga, penghasilan bersih, ya, sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Pendapatan operasional ditambahkan ke pendapatan non-operasional bersih, keuntungan, beban, dan kerugian. Angka terakhir ini memberikan laba bersih atau rugi bersih bisnis untuk periode pelaporan. Berikutnya ada komponen laba rugi. Yang pertama pendapatan. Pendapatan yang dicatat yakni pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Yang kedua keuntungan. Merupakan hasil bersih yang didapatkan dari kegiatan non-bisnis atau kegiatan lain. Yang ketiga laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini adalah total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak. Yang keempat, laba sebelum bunga dan pajak. Untuk menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan. Next, yang kelima beban.
Semua biaya yang digunakan melakukan operasional dan menghasilkan laba disebut juga beban. Beban juga dibagi ke dalam dua kategori, yakni beban kegiatan utama dan beban aktivitas sekunder. Yang keenam, kerugian. Kerugian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar bisnis utama. Yang ketujuh, harga pokok penjualan, yang merupakan total keseluruhan pengeluaran dan beban yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, biaya operasional. Biaya operasi termasuk semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis, tetapi tidak termasuk HPP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Hajar. Nah, di sini ada profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklarifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen. Yang pertama, produk konsumen bermerek, kedua, bogasari, ketiga, agrobisnis, keempat, distribusi serta budidaya dan pengolahan sayuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan laba rugi perusahaan PT Indofood Makmur Tbk. Seperti yang kita tahu bahwa laporan laba rugi menjelaskan tentang segala pencatatan pendapatan dan beban perusahaan yang didapatkan maupun yang dikeluarkan dengan rumus pendapatan dikurangi beban. Laba rugi yang ditampilkan yaitu pada tahun 2017 dan 2018, di mana pada tahun 2017 PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan pembahasan yang pertama yaitu penghitungan operasi yang dilanjutkan. Bisa kita lihat, pertama itu ada penjualan neto yang ditambah beban pokok penjualan menghasilkan laba bruto dengan nominal 19.868.522. Kemudian dikurangi dengan segala beban. Yang pertama ada beban penjualan, beban umum, serta ditambahkan dengan penghasilan, lalu dikurangi lagi dengan beban operasi lain dan menghasilkan laba usaha senilai Rp8.747.002. Kemudian ditambah lagi dengan penghasilan, dikurangi beban keuangan, dikurangi dengan pajak, dan dikurangi dengan bagian ventura bersama, dan menghasilkan laba sebelum beban pajak penghasilan senilai Rp7.658.554. Kemudian dikurangi dengan beban lagi, yaitu beban pajak penghasilan senilai Rp2.513.491 dan menjadi hasilnya Rp5.145.063 dengan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Karena laba tahun berjalan dari operasi yang dihentikan tidak ada, maka laba tahun berjalan nominalnya tetap sama, yaitu Rp5.145.063. Dikurangi dengan laba rugi dan bagian rugi, dan ditambah lagi dengan laba rugi yang belum terrealisasikan, ditambah dengan bagian penghasilan, serta dikurangi dengan rugi dengan penghasilan komparatif ruginya itu senilai 106.996 yang dikurangi lagi, dan totalnya itu menjadi laba komprehensif tahun berjalan senilai Rp5.039.068. Di sini kita lihat pada tahun 2017 laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada yang pertama pemilik induk dengan kepentingan non pengendalian itu. Yang pertama itu totalnya Rp5.546.883 dan yang kedua Rp5.539.068. Kesimpulannya, laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas di dalam perusahaan itu sendiri, maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja laporan keuangan tersebut, kita memerlukan suatu analisis inilah yang harus dipahami sebagai manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.